Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kurang mantap, Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Apa kabar kita semua pada hari ini? Luar biasa, lihat kiri kanan kita, katakan kamu luar biasa hari ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan kita luar biasa, amin. Yang ada dalam hidup kita, amin. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan memulihkan setiap kita. Tuhan memakai setiap hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk Kau luar biasa. Kau ada di tempat ini, Kau bersama dengan kami. Hadirat-Mu Tuhan ada di tempat ini, Tuhan memenuhi setiap kami. Kami rindu akan Engkau Bapa. Kami mau tetap selalu bersyukur kepada-Mu untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu berkata Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan, firman-Mu itu menggenapi hati kami Tuhan, untuk kami tetap selalu bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami pada hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tempat ini, memeterai dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami Tuhan boleh memuji menyembah Engkau dengan leluasa Tuhan, membawa harum nama-Mu Tuhan di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, sehingga di persekitaran kami Tuhan, mereka boleh merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Bapak. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Menyanyikan awal pujian kita. Banyak yang Kau perbuat Tuhan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, terjadi di hidupku.
kita angkat suara, kita sembah Tuhan. Mari kita semua tutup mata dalam hadirat Tuhan. Jangan lihat kiri kanan, jangan ngobrol. Mari kita ngobrol sama Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur buat segala yang Kau kerjakan Tuhan. Kami mau ngobrol-ngobrol dengan Engkau Tuhan, lewat penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpuji namamu, Engkau luar biasa Bapa. Sembah kami bagimu Tuhan, pujian kami bagimu Bapa. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, biarlah manis Kau dengar Tuhan. Mari semua lebih lagi menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Ora bakara labaya syara labada kara labaya labada syara labada. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau bersemayam di atas pujian umat-Mu. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Oh, oh, oh. Kemuliaan bagimu Bapa. Sembah kami, sujud kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur kepada Dia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ucapkan syukur lebih lagi kepada Tuhan. Katakan Tuhan Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Apa yang Kau perbuat dalam hidup kami sempurna Tuhan. Oh Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Puaskan setiap kami. Biar yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Ada kemenangan di tempat ini Tuhan, bersama-sama dengan kami. Oh, bersama dengan kami di tempat ini ada Yesus yang luar biasa. Ora basyara labada labaya ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bisa kita angkat tangan kita, katakan ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yes Lord, yes Jesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapa kami yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapa kami yang setia. Kau Bapakku yang setia.
Yesus hadir di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Tepuk tangan buat kita yang luar biasa. Haleluya. Kasih sifat kanan kiri kita katakan, kamu diberkati Tuhan, kamu diberkati Tuhan, kamu luar biasa. Haleluya. Mari kita semangat memuji Tuhan, mari kita semangat menyembah Tuhan, mari kita semangat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Ayo tepuk tangan kita bagi Tuhan. Ini lagu lama kita menyanyikan sama-sama. Kita menari buat Tuhan. Haleluya. Ya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak Tuhan. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Boleh kita lambaikan tangan, katakan soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya,
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu pujian yang akan dibawakan oleh Pak Cahyadi untuk setiap kita. Saya persilakan. Shalom semua, thank you so much teman-teman semua. Salam juga untuk Ibu Nita, mungkin anaknya Pak Petrus ya. Saya pikir saya lihat di YouTube Bahtera, jangan-jangan ini Ibu Iin apa Petrus. Tapi saya banyak belajar ya, maksud saya di sini masih belum terlalu menang ya, tapi saya mau belajar bagaimana ini awal mulanya begini, Allah kita coba terus kita belajar, dan juga ada kuasa dan puji-pujian yang bisa membebaskan kepala saya ini ya. Jadi saya belajar. Thank you. Nah, ini lagunya sama seperti yang tadi, menaikkan syukur. Ini saya tulis agak ya, dan diupdate sama teman-teman di Bandung. Di dalam hidup kami penuh anugerah kasih-Mu, kasih setiamu sampai kasih setia kepada kami. Tadi malam Tuhan kasih saya warning ya, maksudnya bagaimana saya tuh dalam menghadapi kesesakan tuh tetap dalam jalan yang sempit, dalam menghadapi dalam kasih Bapa. Jangan kita dengan emosi dan sebagainya. Jadi kita kembali lagi, kita taatkan berjalan dalam kasih kepada Bapa. Tuhan syukur padamu atas kasih setiamu. Tuhan syukur padamu di dalam hidup kami. Penuh anugerah kasih setiamu sampai selama-lamanya. Kepada kami, kasih setiamu
kepada oh kasih setiamu kepada Yesus, terima kasih Tuhan. Kita bekerja Tuhan. Tuhan, thank you Pak Cahyadi untuk kasih setia Tuhan yang diciptakan oleh beliau ya, itu membuat kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kasih setia Tuhan itu sampai selama-lamanya atas hidup kita. Amin. Yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur, kami percaya Engkau yang memberikan firman-Mu atas kehidupan kami, bahwa itu kami tetap semakin teguh di dalam Engkau, semakin kami berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau luar biasa Tuhan. Ya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih
lewat kebenaran hamba-Mu Tuhan yang Engkau sampaikan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Silakan sudah kembali Bapak Saudara. Kita mau welcome kepada Evangelis Nita Deborah untuk boleh membagikan firman Tuhan bagi setiap kita pada hari ini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan, ayo. Silakan. Shalom saudara. Shalom. Saudara bersuka cita pagi ini. Amin. Nama Tuhan. Mari kita berdoa sedikit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Setiap kali kami jalan dengan Engkau adalah sebuah kehormatan. Pagi ini anak-anak-Mu, para penyembah-Mu, biarkan kami kembali menjadi sebuah wadah kecapi yang setiap kali Engkau ingin alirkan yang baru, kami terus terbuka dan menerima. Biar pagi ini ada air dari tahta Allah Bapa yang mengalir di hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami ini mau bersekutu di dalam Kristus, menjadi satu di dalam Roh, menjadi satu di dalam sel DNA-Mu sendiri. Biarkan Yesus sungguh men-take over. Roh Kudus selalu menentukan apapun yang akan kami buat, kerjakan ke depan. Dan panggilan-Mu menjadi sempurna Tuhan. Karena kuasa Roh Kudus membawa kami dalam selalu tepat di setiap langkah. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Engkau hadir di sini. Sekali lagi kita naikkan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami mau yakin masa depan kami ada Engkau di sana. Kami mau yakin apapun yang kami kerjakan selalu ada Engkau bersama kami. Sekali lagi kami yakin anugerah-Mu cukup dalam hidup kami. Dan kami bersyukur buat apapun yang bisa kami lalui. Kami bersyukur buat ke depan yang Kau akan bukakan bagi kami. Kami bersyukur buat setiap panggilan-Mu yang Kau tetapkan dalam hidup kami. Kemenangan adalah bagian kami. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan itu adalah destiny di setiap saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Nama saya Nita Deborah. Saya anak rohani dari Ibu Iren Cahyadi, yang tadi Bapak itu juga namanya Cahyadi ya. Dan saya bersama dengan anak kandungnya Ibu Iren ya di sini. Kami berdoa biar pagi hari ini kami berdua bisa sama-sama dan saudara bersekutu di dalam Kristus. Amin. Saudara, pada waktu saya berdoa, Tuhan bicara tentang kecapi, yaitu kecapi penyembahan. Kita tahu sebuah panggilan untuk Australia, dan kalau saudara dari Indonesia dan saudara tinggal di Australia, saudara pasti punya panggilan penyembah. Kenapa? Karena kita tahu di firman dikatakan dari ujung bumi akan terdengar nyanyian pujian, dan gerbang itu ada di Indonesia. Tapi sama-sama letaknya di timur, Oceania adalah New Zealand, Solomon, Fiji, sama-sama secara geografis itu juga di timur. Dan Tuhan selalu berkata berkali-kali tentang Australia, ini adalah gerbang Betania, ini adalah gerbang penyembahan. Jadi suka nggak suka, kita adalah penyembah. Amin. Dan seorang penyembah adalah orang-orang yang akan menampung hati Tuhan. Ya saudara, secara singkat
Kita punya waktu 40 menit. Saya bersyukur ada Ibu Nancy, ya. Ini adalah anak kandung Ibu Iren. Nah, akan sama-sama memberkati kita semua di tempat ini. Sedikit waktu saya dengar tentang kecapi. Saudara, next. Makasih. Oke. Saudara, kecapi penyembahan. Kita selalu dengar tentang kata kecapi dan kecapi. Tapi ada beberapa arti kecapi di firman. Yang pertama adalah arti kecapi yang menyanyikan syukur. Di Mazmur 71 ayat 22, kalau boleh kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu, ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya Kudus Israel. Seperti tadi Bapak Cahyadi menyanyikan syukur kepada Bapak. Itu kecapi yang di Mazmur. Dan itu artinya kinor. Yaitu kecapi, kinor itu juga artinya breakthrough. Setiap dia punya tali-talinya, senarnya, itu artinya breakthrough. Saya punya kawan, anaknya itu dilesin kecapi. Dan dia bilang untuk ngeles, untuk belajar kecapi itu mahal banget. Tiap kali selalu ada senarnya yang copot, yang rusak. Dan satu senar itu 2 juta. Buset, ya. Wah, itu kata-kata yang bagus di sini ya, menyatukan kita. Itu saya juga mau gitu, buset. Jadi dia bilang udah keluar duit 200 juta selama 3 tahun anaknya latihan kecapi. Dan itu belum lagi termasuk luka di tangannya. Sehingga kecapi itu gak gampang belajar yang asli. Itu belum yang ilahi. Belum standar Tuhan, baru kecapi standar dunia. Kita seringkali bilang, Tuhan aku mau jadi kecapimu. Setiap kali ada yang terluka pada waktu kita belajar memainkan kecapi di hadapan Tuhan. Respon kita bagaimana? Kalau kita trauma dengan sebuah luka yang diizinkan Tuhan, sehingga saudara bisa mempunyai suara yang bisa Tuhan nikmati dan menjadi alat di tangan Tuhan, adalah respon yang mengucap syukur. Tadi Bapak itu bilang, Bapaknya tadi mana? Bapak Cahyadi berkata, setiap kali ada jalan yang begitu gak mudah, jalan yang sempit, dan saya terus menikmati kasih setia Tuhan. Itu respon. Orang biasa berkata, kalau jalannya besar dan enak dan saya diberkati, saya menikmati kasih setia Tuhan. Tapi bagaimana kalau jalan itu begitu sempit, begitu gelap, begitu gak mudah? Dan saya percaya saudara ada di tempat ini sebagai orang Indonesia yang ada di negara Australia, gak mudah, betul? Tetapi responmu menentukan apakah kau akan jadi sebuah kecapi. Karena itu saudara mulai mengucap syukur. Itu akan jadi kecapi kalau ada ucapan syukur. Tapi begitu ucapan syukur itu hilang, yang tinggal cuma luka, kita adalah kecapi yang rusak, yang kehilangan senar. Amin. Mari saudara, ingat 20 tahun yang lalu, ingat 10 tahun yang lalu, bahkan ingat kemarin yang gak enak dengan ucapan syukur. Tapi ada kecapi yang berbeda, ini baru kecapi pelataran. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya denganmu. Jadi waktu kita bersyukur dan dengan memuji, itu baru pelataran. Mari selanjutnya. Saya punya 20 menit, saya minta maaf kalau saya akan ngomong agak cepat atau saya akan skip, tapi kita ambil poinnya. Tapi ada di akhir zaman, saudara dikatakan orang-orang yang dulu-dulu di firman, semua gak akan ada artinya kalau kita yang di akhir zaman tidak menuntaskan apa yang Tuhan mau. Karena kita adalah pelari, pemegang estafet terakhir. Mau sekencang apapun saudara, pelari pertama kasih estafet kedua, kencang lagi pelari kedua, begitu yang terakhir kita nyanyi lagu lenang kangkung gitu ya, atau jalan santai, maka semua perjuangan mereka nggak ada artinya. Tapi
Apabila kita memegang dan berlari dengan anugerah, dengan benar, dengan sekuat, segenap hati, kekuatan. Enggak cuma hati doang. Saya mau ke gereja, hati saya percaya Yesus dan itu cukup buat saya. Enggak cukup. Karena firman-Nya berkata, kasihilah Tuhanmu dengan segenap kekuatanmu juga dan akal budimu. Pada waktu di akhir, Tuhan punya gaya beda. Mau enggak segenap akal budi kita itu ikut percaya. Kasih itu percaya segala sesuatu dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan, dengan mungkin cara-caranya yang kita pertama-tama nggak bisa pikir. Amin. Hari itu Tuhan Yesus dianggap sesat, makanya dia disalib karena dia punya cara yang baru. Sabat tidak boleh bekerja, tapi Yesus menginjil, Yesus melayani hari Sabat. Manusia tidak bisa menerima dengan akal budi kecuali dia meletakkan akal budinya di kaki Kristus. Amin. Dikatakan di Wahyu, kecapi kita tahu di akhir zaman akan ada dibangkitkan yang namanya binatang. Dan tanda binatang itu adalah 666. Saudara pasti lebih tahu, saudara pasti sudah belajar tentang itu. Tapi saudara, mari kita sama-sama merenungkan kembali bahwa Wahyu 15 ayat 2 dikatakan. Mari kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Saya melihat sesuatu seperti laut yang terbuat dari kaca. Kaca itu semuanya menembus api, membawa kecapi Tuhan, menang atas binatang itu. Gambarnya dan nomor binatangnya. Orang-orang yang diselamatkan berdiri di atas lautan kaca. Saudara tahu ada zaman dulu Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah berdiri di atas api. Dan dia mengalahkan binatang yang minta disembah. Namanya Nebukadnezar. Jadi orang-orang yang berani, sekalipun itu nggak enak, sekalipun itu ada apinya, sekalipun itu mungkin menghanguskan, tapi dia tetap berdiri di atas lautan kaca. Bicara tentang kebenaran, tidak ada yang tersembunyi. Saudara, dikatakan membawa kecapi Tuhan. Masalahnya kecapi di akhir zaman, yang di Wahyu artinya beda sama yang di Mazmur. Arti dari kecapi ini adalah kithara, bukan kinor. Dan kita percaya kita mau punya semuanya. Amin, saudara. Kithara ini siapa dan apa? Kithara ini adalah kecapi yang memuji Tuhan dan dinyanyikan itu sampai di surga. Jadi kalau saudara, saya sangat menikmati pujian penyembahan di tempat ini. Saudara juga, amin? Wah, saya bilang suaranya bagus banget. Ini apa saya nggak pernah dengar nggak ya di YouTube gitu ya? Kayaknya suaranya bagus banget gitu. Saya menikmati. Tapi bukan cuma suara, tapi roh yang menyembah. Amin. Dan ini dikatakan kecapi yang memuji Tuhan. Next. Dikatakan apa? Arti dari bahasa The Message, saudara boleh baca, saya dengerin 2, 3. And I felt glass mingled with fire, and them that had gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark, and over the number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God. Dan dikatakan di sini arti dari harps of God itu adalah, ini belum dimasukin, praises, puji-pujian, and worship until the heaven, yang menembus sampai ke surga. Jadi bukan nyembah, sekedar nangis, mikirin nasib kita, tapi di sana ada sorak-sorai, bahagia sekalipun gak enak, saya bersuka cita karena Tuhan. Bukan karena apa yang Tuhan berikan, itu jauh berbeda. Bersorak-sorai karena saya kenal Tuhan. Mama saya itu 10 saudara-saudara, dan 9-nya belum percaya Yesus. Dan dia satu-satunya yang percaya Tuhan. Tapi masalahnya satu-satunya anak yang narkoba, satu-satunya yang pernah ditinggal suaminya karena bangkrut, satu-satunya yang hidupnya itu kacau dulunya. Tapi tetap kejar Tuhan. Sampai dihina, dia bilang, kamu itu udah rusak keluarga anakmu narkoba, nggak tahu. Ini puluhan tahun yang lalu, kamu ngapain ke gereja seminggu 3 kali, bawa bantal, bawa kasur, kerja sama gereja. Dia dihina karena nama Tuhan.
Hari itu dia cuma bilang, Tuhan aku bersyukur jadi anak Tuhan, ampuni mereka. Dan dia berkati satu-satu tiap hari. Tapi apa yang Tuhan buat 20 tahun ke depan, kisah itu berubah. Ada yang namanya pembalikan keadaan. Tuhan bawa suaminya pulang, anaknya bertobat. Dan saya anaknya, saya 2 bersaudara, yang narkoba kakak saya bilang saya korban narkoba. Dia pakai narkoba, saya yang susah ya ngurusin akibat dari pakainya narkoba. Tapi saudara, saya melihat yang namanya tangan Tuhan. Dengan itu saya bisa ke sekolah-sekolah dengan sebuah cerita kesaksian yang nyata. Dan sangat banyak anak-anak dipulihkan. Mereka didoakan, mereka berubah. Dan saudara, kan apa? Cerita yang kelihatannya sakit. Di tengah api, di tengah yang namanya luka, ada ucapan syukur. Dan 20 tahun kemudian orang, saudaranya yang menghina mama saya, hari ini stroke. Dan dia kanker di perut. Anaknya kembar yang pertama meninggal. Dan kami juga gak senang dengan hal itu terjadi. Kami berdoa. Nah, hari ini dia bertobat dan dia mulai dipulihkan. Kisah yang kita alami belum berakhir. Ini proses untuk menuju progres yang Tuhan sedang siapkan. Amin. Jadi jangan berhenti pada waktu sakit dan kita menjadi berhenti bermain kecapi. Terus naikkan sampai engkau melihat tangan kasih setia Bapa mengubahkan dengan sekejap. Amin. Dan sekarang saudara, saya bersyukur, saya nggak kayak semua saudara-saudara saya itu memang ajaib, tapi mereka belum kenal Tuhan. Tapi Tuhan memberikan selalu mujizat. Saya memang nggak seperti mereka, tapi Tuhan bawa di mana mereka harus kerja. Dan saya tanya pernah kemana aja, mereka bilang ya paling kami liburan kesini. Tapi karena melayani Tuhan buat semuanya kita bisa terus pergi kemana Tuhan mau. Dan itu karena anugerah. Tuhan itu punya cerita yang sangat ajaib. Tapi hari ini kita fokus di sini next. Inilah yang akan mengalahkan binatang. Saudara tahu ada sebuah binatang besar di Australia. Dan saudara harus day by day perang dengan itu. Dan binatang itu terus menghembuskan sebuah suara yang berkata, kamu udah dua suara yang ekstrim. Kadang dia akan bersuara, udah cukup, hidup kamu udah baik-baik aja. Jadi orang Kristen normal aja, jangan yang aneh-aneh bikin malu. Dan kita kehilangan sebuah kecapi di akhir zaman. Yang gak peduli api cemooh, yang gak peduli api hinaan dari banyak orang, kita tetap berdiri di hadapan Tuhan di akhir zaman. Atau ada suara yang berbeda, ekstrim kanan, yang berkata, lihat hidupmu kayak begitu. Kamu ini lonely, kamu ini sendiri, gak ada yang suka. Dia intimidasi, dia bikin kita gak ada pengharapan. Dan binatang itulah yang kita harus lawan. Amin. Dan gak ada lain dengan kecapi Tuhan, yang terus bersyukur, yang terus bisa nikmati Tuhan sebelum saudara. Jadi saya tuh selalu ya, kalau ada suara itu datang, saya selalu berkata dalam nama Yesus. Saya bilang, saya pernah lewati itu dan terus berperang dengan setiap suara. Dan selalu saya bilang dalam nama Yesus, aku ini percaya Tuhanku luar biasa. Aku diciptakan untuk melewati dan menerobos setiap kesukaran. Dalam nama, sampai jiwa saya dengar dan akhirnya menang. Gak bisa, karena iman selalu timbul dari pendengaran akan firman. Jadi saudara, setiap kali suara itu datang, saudara ketik kecapimu dengan syukur, dengan terus saudara lawan. Dalam nama Yesus, pergi dari pikiran. Belum lagi saudara, sangat banyak serangan di sini. Kita tahu kita harus terus doa buat yang namanya menang dari yang namanya roh akhir zaman. Saya kemarin baru pulang dari Uluru, saudara ya. Uluru itu memang kayak peluru, saudara ya. Rohnya ya, kita doa di sana batu 500 tahun gitu ya, juta tahun. Dan mereka melakukan ritual-ritual. Dan 20 Desember 2020 mereka melakukan ritual bersama dengan Bali di Indonesia untuk kembali menghidupkan sebuah roh purbakala. Dan mereka nyembah matahari. Dan kemudian mereka pengen bikin jembatan pelangi. Kita tahu pastinya bukan pelangi Tuhan. Pelangi itu ada tujuannya, ada warna. Saudara tahu warna artinya apa kan ya? Dan
mereka berkata mereka adalah ular yang berwarna pelangi. Dan itu yang memegang seluruh Australia. Kenapa? Karena bentuk peta di Uluru persis kayak peta di Australia. Percaya atau tidak percaya, dunia roh itu memang nyata. Makanya banyak manusia meninggal hidup badannya sehat, rohnya nggak ada, dia nggak ada artinya. Artinya ada dunia roh yang memegang. Kalau nggak roh Tuhan, roh iblis, kita harus tentukan apa yang memegang di Australia dan hidup kita dan keturunan kita. Amin, saudara. Amin. Dan seluruh jemaat. Dan ini harus dipatahkan. Saya sehari ke sana dan saya tuh kalau baca firman sampai begini, saudara, dalam nama Tuhan Yesus. Saya nggak mau buka mulut gede-gede, lalernya, saudara. Buka gede dia langsung masuk. Saya bilang, dia kan laler itu kan Beelzebul ya. Ini pasti banyak sekali suara. Dan saya bilang, dalam nama Yesus saya kepasin. Tuhan, saya tahu saya di sini cuma untuk sebagai hamba memperkatakan apa yang Tuhan tetapkan, firman dan ketetapan Tuhan. Kita kan cuma alat. Tapi saudara, itu ada dan saudara harus perang day by day. Amin. Dan perang itu sambil menikmati Tuhan. Jangan perang dengan kesakitan. Saya dulu nggak pernah peperangan rohani, tapi toh koko saya narkoba. Dari kecil udah mau dibunuh, berkali-kali OD. Toh papa saya dibuat bangkrut karena dia lebih mengutamakan uang daripada Tuhan. Toh papa saya kabur dari rumah waktu krisis moneter 98. Saya nggak pernah perang, bukan berarti iblis nggak serang. Karena firman-Nya berkata, pakailah selengkap senjata Allah, berbaju zirah kebenaran, berikat pinggang, baju zirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut krem hati, ketopong keselamatan, pedang roh, dan perisai iman, dan bersyafaatlah bagi orang-orang kudus dengan tidak putus-putusnya, lalu duduklah di kafe sambil minum bir dan merokok. Begitu, saudara? Tentu tidak, saudara, itu nggak cocok sama firman. Itu artinya saudara setelah memakai itu, saudara berdiri di hadapan Tuhan dengan lautan kaca, dengan api yang tidak bisa menghanguskan kita. Amin. Gimana Bu, saya sudah terlanjur hidup gak benar, gak masalah. Itu masa lalu. Firman berkata, destinimu apa dan siapakah kamu adalah hari ini dan ke depan. Amin. Dalam 3 hari Tuhan akan membangkitkan bait Allah di dalam hidup kita. Lalu saudara, kecapi yang sebelumnya maaf, ya, itu adalah kecapi yang dinamakan mengalahkan binatang. Ada begitu banyak binatang yang coba mempengaruhi hidup kita. Setiap kali kita jadi pengen iblis suruh kita jadi babi, artinya balik lagi ke kotoran, kita harus pakai kecapi ini. Caranya gimana? Gampang. Terus mengucap syukur sampai hatimu menemukan tujuan kenapa kau mengucap syukur. Selama kita mengucap syukur cuman karena berkat yang kita terima, itu masih kita berharap sedekah dari Tuhan. Selama kita mengucap syukur karena sebuah jawaban, itu belum kecapi akhir zaman. Kecapi akhir zaman kita tahu bahwa kita itu bersyukur, udah diselamatin, dan pulang ke surga kita akan ada di rumah Bapa. Udah terima keselamatan yang bukan insya Allah. Amin. Kita tahu keselamatan itu adalah 100% kebenaran yang akan kita terima. Dan karena itulah kita mengucap syukur. Gak ada yang lain. Bisa jalan sama Tuhan, bisa lihat mata Tuhan, bisa lihat senyum Tuhan, bisa nyanyi dan nyatu dengan hatinya. Itu alasan kita mengucap syukur. Tidak ada yang lain. Amin. Kita harus katakan sama jiwa, bukan karena berkat, bukan karena gembala sidang memeluk kita ya, lalu besokannya dia lupa lagi pikirannya negor kita, terus kita kecewa. Jangan sangat mudah kecewa, karena bahan baku saudara adalah roh Allah. Amin. Amin, saudara. Jangan sangat mudah terluka. Saudara, tidak ada pesan sponsor ya, karena saya juga baru pertama kali di tempat ini. Jangan saat saudara melayani ada orang bilang wow bagus dan saudara sangat confidence, dan begitu saudara melayani tidak ada yang memuji dan kita tiba-tiba kecewa, drop. Itu bagian dari kita harus bersih-bersih. Artinya kecapinya harus diperbaiki. Setiap kau luka, saya sering luka, dan saya tahu waktu saya luka itu waktunya kecapi senarnya saya diganti dengan yang benar. Gampang, tinggal ganti senar. Amin. Bayar harga. Kalau ada saudara,
Saya nggak terlalu dalam karena ini banyak. Nah, saya percaya saya bisa digali dan saudara bisa belajar. Tapi gini, jangan daripada saya maju ke step selanjutnya kemudian cuma dengar kecapi, jangan senarnya rusak gitu ya. Mendingan saya pastikan ini wadah. Dan saudara gampang, saya selalu bilang, kalau kamu marah karena ada orang buang muka sama kamu, yang ngebuang muka dia, yang matanya juling-juling dia. Jangan muka kita dibuang juga, tetap kepala kita harus ada di on posisi. Amin. Dia aja yang buang muka, kita tetap on posisi. Jangan kita ikut buang lagi muka kita, kasihan. On position. Yang marah dia, yang maki-maki mulutnya dia. Kenapa hati kita yang robek? Yang rusak mulut dia, hati kita on position. Amin. Ada begitu banyak cara yang Roh Kudus akan gerakan supaya saudara memperbaiki senar-senar di dalam kecapi hidupmu. Amin. Dan saat itulah Tuhan akan menyambar hidupmu. Hari itu saya sangat pemarah. Saya itu umur 18 tahun udah berjudi saudara. Dan saya itu sangat pemarah karena saya merasa saya berjudi dengan merasa benar lagi. Gawat gak ya? Masih muda judi ngerasa benar. Saya bilang saya kan harus bertahan hidup. Dan saya judi juga gak kecanduan. Saya ketemu rumusnya terus saya bisa dapat berkat Tuhan. Berani sekali penjudi itu ya. Dan itu bukan saya, ribuan tahun yang lalu. Dan hari itu saya baca buku Kenneth Hagin. Dan tentang yang namanya The Esther. Dan hari The Chosen One. Dan hari itu Tuhan datang dengan sinar. Dan Tuhan bilang, aku ciptakan kamu untuk jadi gelombang. Saya bilang, gelombang apa Tuhan? Saya ini pemarah. Pemarahmu karena luka. Begitu lukamu sembuh, semua akan berubah. Dan Tuhan mulai ajak saya jalan ke pelacuran. Ajak bagi-bagi buah dan doakan pelacur di tempat kompleks Cikarang di mana saya tinggal. Dan begitu saya jalan, saya memulihkan orang-orang yang terluka. Luka saya sembuh. Kalau saudara tunggu sembuh baru melayani, enggak. Firman Tuhan berkata, ada waktu engkau memberikan makan kepada yang lapar, memberikan pakaian pada yang telanjang, membuka setiap dan belenggu-belenggu. Pada waktu itulah sayap-sayapmu yang patah akan pulih. Jadi rupanya cara mulihin senar dan sayap kita yang luka dengan jalan sama Tuhan. Gimana caranya? Gampang. Kalau saudara udah 5 tahun lewat jalan yang sama, lihat pengamen atau pengemis yang sama dan kita belum sentuh sekalipun, sentuh. Itulah caranya kau memberikan makanan kepada yang lapar. Mungkin dia gendut gak lapar ya gitu ya, tapi jiwanya lapar. Rohnya kering. Dan pada waktu saudara sentuh maka dia berubah. Senar-senarmu saudara coba rasakan, semua akan berubah. Ada begitu banyak, ada yang ke rumah sakit. Kalau saudara pernah sakit disembuhkan. Kalau saudara pernah yang namanya depresi, saudara pergi ke orang rada gila disembuhkan. Amin. Next saudara. Udah 20 menit belum? Oke. Artinya lagi kecapi penyembahan itu proskuneo. Saudara pasti pernah dengar ini. Itu tentang nama. Saatnya akan datang bahwa Tuhan sudah tiba bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Dan Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan kata menyembah tadi kan bilang worship until the heaven. Kata worship itu sama dengan worship ini, yaitu sing unto him a new song. Bukan lagu sekedar lagu orang, nyanyikan lagumu dengan Tuhan. Amin. Dan dia bilang play skillfully with a loud noise. Jadi saudara benar-benar apa yang saudara sudah ada, saudara kerjakan ya dengan suara yang saudara perkatakan terus kencang ya. Terus melakukan perjalanan, pergi artinya melakukan, berjalan bersama Tuhan untuk berbalik kepadanya. Itulah penyembahan yang sesungguhnya. Day by day kau kerjakan. Saya berdoa di akhir zaman saudara terima kecapi itu dan saudara mengalahkan setiap binatang baik di Australia, di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, apalagi di hatimu dan hidupmu. Amin. Sama-sama kita perangi ini.
Saudara, dikatakan menyembah itu yaitu menjilat kaki tuannya seperti anjing. Sujud. Kita merendahkan diri, gak ada lagi proud, apalagi pret, saudara. Proud itu kalau di Jakarta dibilang pret. Gak ada lagi ego, gak ada lagi kesombongan yang perlu dipertahankan. Itulah worshipan. Next. Ada lagi penyembahan yang seperti menyerahkan Ishak yang terbaik pada waktu ada waktunya Tuhan suruh kita letakkan. Dan kita letakkan, Abraham gak pernah jawab baik Tuhan, tapi dia jawab hineni Tuhan. Bahasa Ibrani hineni adalah, ya Tuhan, aku ini budak cintamu. Aku tergila-gila dengan engkau. Apapun yang kau mau, aku letakkan, aku akan letakkan. Dan inilah yang worship. Arti worship di sini adalah sujud kepada pemimpin, Tuhan segala Tuhan, our Master Adonai, penghormatan dan dengan rendah hati, terus memohonkan ampun, mintain ampun buat Lot, mintain ampun buat bangsa-bangsa, menyembah dan menekan keinginanmu sendiri. Next. Australia itu adalah, kalau dilihat dari tanggal bangkitannya, itu termasuk suku Asher, saudara, yang dilambangkan dengan pohon zaitun, ya. Ini melambangkan bahwa gereja Tuhan akan tetap kuat dan setia. Amin. Sampai iklim ekstrim sekalipun, buah zaitun itu tetap bertahan. Dan ada anointing, ada pengurapan dalam hidup saudara. Amin. Next. Tapi ingat, di sini tidak boleh kita menggantungkan kecapi kita. Dikatakan pada pohon gandarusa, di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Yang kata menggantungkan itu artinya apa? Artinya, next. Balik lagi deh. Kata menggantungkan ini adalah apa? Seringkali kita menukar. Ya, sebenarnya ada arti selanjutnya, ya di bawah ya. Kita menukar, kita menggadaikan, kita kita memiliki persekutuan bukan dengan Tuhan, tapi dengan dunia atau dengan apapun yang kita suka. Gandarusa itu adalah sebuah pohon yang di tengahnya itu ada hitam dan berlubang. Ada black hole dalam hidup kita yang orang nggak tahu, teman nggak tahu, hamba Tuhan nggak tahu, tapi kita keep di sana. Dan setiap kali Tuhan suruh baca firman, kita ganti, kita tuker dengan mungkin kita suka sekali lihat medsos atau kesenangan yang lainnya. Itulah pohon gandarusa. Pada waktu kita tukar ketaatan kita, dan itu artinya kita menggantungkan kecapi kita di gandarusa. Kecapi ini adalah kecapi kinor yang di ayat ini. Kinor itu bicara terobosan. Kenapa orang susah terobosan? Hari itu papa saya bangkrut berkali-kali karena dia gantungin kecapinya di gandarusa. Penyembahannya dia gantung dengan apa? Pekerjaannya. Kita punya gandarusa apa? Hari ini kita potong biar jadi minyak zaitun, pohon zaitun. Amin. Dan kemudian next, kita tahu ada kecapi penyembahan Daud, ya ini motong korban karena dia pernah buat salah. Korban itu nggak selalu uang, tapi hati, harga diri, kesenangan dan sebagainya. Next. Ya, bahkan penyembahan yang kecapi yang Tuhan paling suka itu kecapinya Daud, saudara, ya. Salah satunya. Dan dia selalu mengekspresikan ketika dia menaikkan kecapi, dia nggak peduli. Itu diiringi dengan gerak, dengan bunyi sangkakala. Ya, artinya ada deklarasi-deklarasi tentang bangsamu, tentang hidupmu, tentang gereja ini di hadapan Tuhan. Next. Ada kecapi yang menari dan meloncat-loncat. Next. Cepat banget ya, saya sharingnya bagaimana. Saudara, saya sangat ingin saudara diberkati dengan berbagai warna. Karena pertemuan kita mungkin kali ini. Tapi saya percaya kita sedang bersekutu di dalam Tuhan, amin. Dan pelangi itu 7 warna. Saudara mungkin punya 5 warna, kami mungkin punya 1 warna. Tapi biar kita nyatu, amin. Dan kemudian dikatakan, next. Ini terakhir, penyembahan Daud. Dia menghinakan diri dan dipandang rendah. Ini gak gampang, banyak orang tidak mau ada di posisi ini. Dihina dan dipandang rendah karena menari dan menyembah Tuhan. Kami seringkali dilakukan seperti itu. Menerima perlakuan seperti itu buat kami gak masalah. Karena itu harganya mulia pada kekekalan. Amin. Tergantung fokus kita kemana. Saya percaya
Saudara boleh kita mau terima sama-sama saudara. 1 menit terakhir. Syakara para Hiara para pasere Kiara naso Hiere. Kami mau Tuhan di akhir zaman tidak jadi biasa. Karena itu mari Tuhan perbaiki setiap kecapi yang besar. Mari Tuhan biarkan kami berganting di hadapan-Mu yang sudah lama malas menyembah, yang sudah lama malas baca firman, yang sudah lama tidak menyembah dalam roh dan kebenaran. Biar hari ini dikembalikan kecapi yang baru masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar hari ini Tuhan apapun yang pernah rusak, kesakitan, kemarahan, cara berpikir yang salah digantikan dengan yang baru. Hingga kami menjadi orang-orang yang berdiri pada akhir zaman di lautan kaca dan tidak habis karena api, tetapi mengalahkan setiap binatang ini. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau terus nikmati Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, mari lanjutkan Tuhan dalam waktu yang singkat. Beri kami roh hikmat, roh pengertian. Sebab hanya Engkau ketika Engkau membuka hati dan pikiran kami yang membuat kami mengerti apa yang Kau mau. Dalam nama Yesus, amin. Shalom. Hari ini jadwalnya Ibu Nita, tapi beliau memutuskan mengajak saya untuk sharing sedikit ya sebelum kita selesai. Mungkin saya punya waktu berapa Bu? 10-15 menit. Iya, saya coba sesingkat mungkin. Terima kasih buat Bapak Ibu pastor yang ada di sini yang sudah mengizinkan kami sharing. Long story short, kami datang dari Indonesia. Saya sendiri sudah pergi ke New Zealand sebelumnya, lalu ke Australia. Kenapa? Kali ini kami tidak liburan, tapi Tuhan mau kami berdoa untuk sebuah tujuan. Sebenarnya Tuhan itu beri di hati kami, lewat di hati pemimpin juga, untuk berdoa buat benua-benua di bangsa-bangsa. Jadi kami ini sebuah tim yang disebar ke semua benua di bangsa-bangsa. Tapi Oseania ini kan besar, jadi kami nggak mungkin pergi ke semua negara karena tiket-tiket yang di pulau-pulau harganya mahal luar biasa. Dan untuk kesana itu cuma ada mungkin pesawat seminggu 2 kali gitu ya. Jadi kadang kalau udah nyampe nggak tahu pulangnya kapan gitu baru bisa balik. Jadi kami berdoa dan Tuhan akhirnya salah satunya kami pergi ke 4 negara. Ada Solomon Island, Fiji, New Zealand, dan kali ini kami ke Australia. Mohon maaf sekali lagi mungkin saya akan bicara agak cepat ya karena waktu. Saya lahir di Australia, jadi saya familiar dengan Australia. Tapi Tuhan tempatkan saya di Indonesia kali ini dan saya sangat cinta Indonesia. Tapi buat saya kalau Bapak Ibu ada di tempat ini hari ini dan Bapak Ibu adalah orang Indonesia, karena Tuhan punya tujuan. Tuhan kita nggak pernah, kalau kita percaya Dia in control of our lives, Dia pasti punya tujuan buat setiap hal yang sepertinya terlanjur terjadi. Amin. Oke, boleh minta? Ya, terima kasih. Sorry tadi ini. Oke. Tuhan panggil, saya percaya Tuhan panggil setiap kita untuk gak hanya membereskan hati kita dengan Tuhan, karena itu sangat penting. Membereskan hati kita, menjalani hidup berkemenangan dengan Tuhan, itu sangat-sangat penting. Tapi ada sebuah tujuan-tujuan dalam hidup ini yang akan tersusun menjadi puzzle dalam hidup ini. Nah, salah satunya Tuhan sangat ingin bagi kita ini berdiri bagi bangsa. Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Mungkin ada saudara yang berkata, saya nggak dibuang di tempat ini, saya pilih tinggal di sini.
dengan berbagai kondisi lah, mungkin ekonomi, mungkin keluarga, pendidikan dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang berkata, ya saya terlanjur datang ke sini gitu ya, mau nggak mau saya hanya bisa survive di sini kali ini, gitu mungkin ya saudara. Setiap orang punya background yang berbeda-beda. Tapi ayatnya berkata, kalau aku tempatkan engkau di kota itu, maka berdoalah, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Nah, ternyata di Alkitab ada cara-cara bagaimana kita bisa berdoa. Ternyata cara berdoa itu gak hanya Tuhan berkatilah Australia, gak cuma begitu saudara. Atau mungkin kita bersyafaat seminggu sekali di gereja, bukan itu, bukan cuma itu. Ada cara-cara yang Tuhan sudah diktekan sebenarnya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tapi ayatnya di Alkitab di Amsal berkata, kemuliaan raja-raja adalah menyelidiki segala sesuatu. Karena itu kalau kita selidiki, kita akan lihat sebenarnya Tuhan sudah beritahu bagaimana caranya. Oke? Nah, salah satunya saudara, kenapa kali ini Tuhan minta kami pergi ke bangsa-bangsa, padahal Indonesia aja banyak yang kita harus pergiin. Dan saya sendiri sudah mulai dengan tim mengadopsi provinsi. Ibu Nita mengadopsi provinsi Kalimantan Timur, saya mengadopsi Kalimantan Barat. Kita semua punya adopsi provinsi masing-masing. Kenapa? Bukan karena kami kurang kerjaan, kerjaan banyak banget saudara. Tapi kami percaya begitu Tuhan punya panggilan dan kita dengan iman sepakat dengan hati Tuhan, maka apa sih yang gak bisa Tuhan buat? Dan ketika kita berdoa buat bangsa, toh kita juga yang terima berkatnya kok. Toh Tuhan gak pernah memerintahkan sesuatu buat keburukan kita. Amin. Kalau Bapak Ibu pernah tahu dan dengar, ada seorang hamba Tuhan dari Amerika namanya Tom Hess. Beliau juga seorang keturunan Ibrani. Beliau diberi pewahyuan sama Tuhan bahwa ada 12 gerbang di seluruh dunia, dan ini ditarik dari 12 gerbang di Israel. Ya, Bapak Ibu pasti tahu ceritanya di Alkitab bahwa Bait Allah ada 12 gerbang. Diulang di kitab Wahyu ada 12 gerbang di kekekalan nanti. Nah, ini ditarik dari Israel. Setiap bangsa itu masuk ke gerbang-gerbang mana. Dan ini menentukan berkat apa, hak apa, kewajiban apa yang Tuhan miliki dan Tuhan mau berikan buat bangsa ini. Jadi kalau kita mengerti ini, kita akan lebih mendapat lebih utuh berkat dan jatah yang seharusnya kita dapat. Nah, Indonesia ada di Golden Gate. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ini peta Indonesia. Indonesia sebagian besar masuk ke Golden Gate. Golden Gate itu apa? Gerbang timur yang Alkitab katakan, terbukalah gerbang yang berabad-abad supaya masuk Raja Kemuliaan. Jadi ini artinya gerbang lawatan. Hari ini Bapak Ibu mungkin dengar ceritanya di Indonesia banyak penduduk-penduduk Muslim mulai murtadin nama mereka ya. Sehingga sebenarnya banyak dari golongan mereka itu sangat ketakutan karena jumlah murtadin tambah banyak setiap tahun. Saya percaya itu nggak terjadi begitu aja. Karena ada orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa. Tadi Bu Dita berkata, petik kecapi dan peperangan rohani. Setiap kali kami lihat, wah mau ada bencana, maka kita itu seminggu minimal 2 kali, sebenarnya lebih hampir setiap hari, benar-benar doa tahan dalam nama Yesus, gak boleh ada bencana. Saya gak rela ada bencana di tempat saya. Dan itu terus-menerus sehingga dengan beberapa lagi banyak anak-anak Tuhan di Indonesia, sehingga Tuhan buat keluputan demi keluputan, ya saudara. Nah, hari ini kita ada di Oceania, yaitu di Bethany Gate. Oceania ini dapat kehormatan untuk ada di antara 2 gerbang, Bethany Gate dan Golden Gate. Kalau Golden Gate gerbang lawatan, Bethany Gate adalah gerbang pujian, penyembahan, dan keintiman. Tadi Bu Dita katakan, saudara tinggal di tempat yang ada di gerbang penyembahan. Salah satu ciri aja yang membuktikan saudara ada di gerbang penyembahan. Di Australia ini ada satu gereja besar, sebenarnya beberapa. Salah satu yang terbesar namanya Hillsong, betul ya saudara. Entah dengan apa yang terjadi dengan mereka hari ini, tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa penyembahan mereka, lagu pujian mereka mendunia sampai hari ini. Dan lagu pujian penyembahan mereka masih dinyanyikan di pelosok-pelosok dunia sampai hari ini. Apakah kita pikir itu kebetulan? Bukan. Kenapa? Karena gerbang penyembahan di Australia. Sehingga favor itu, perkenanan itu turun di tempat ini. Itu nggak kebetulan. Kenapa lawatan murtadin Indonesia sangat banyak? Padahal katanya itu negara Islam terbesar di dunia. Why bisa terjadi? Karena favor khusus
berkat khusus dari gerbang ilahi yang Tuhan berikan. Amin. Nah, hari ini saya share lagi. Tadi Bunita berkata dari ujung bumi. Nah, supaya saudara mengerti apa sih maksudnya ujung bumi. Alkitab berkata bahwa dari ujung bumi akan timbul nyanyian baru dan lawatan Tuhan. Nah, ini peta dunia sekian ribu juta tahun yang lalu sebelum semua berubah-berubah. Kalau saudara ingat ketika Tuhan menciptakan dunia ini di kitab Kejadian, maka ayatnya berkata, maka Tuhan memisahkan laut dan daratan. Ya, dulu saya bingung artinya apa sih memisahkan laut dan daratan? Kita kan sudah mix, kecampur-campur. Bagaimana dipisah-pisah? Ternyata dulu itu daratan nyambung, saudara. Semuanya nyambung, sisanya laut. Nah, waktu itu maka Indonesia itu terbagi dua, terbelah utara selatan, ya. Daerah atas Jakarta Makassar, bawah itu ada Australia, Indonesia, Papua, Hawaii, dan New Zealand paling ujung. Kalau hari ini bagaimana dengan semua sudah menyebar-nyebar? Nah, setelah berbagai gempa bumi, earthquake, dan lain sebagainya, hari ini titik paling timur adalah Fiji dan Samoa sebenarnya. Jadi matahari terbit pertama kali di seluruh dunia itu di Fiji dan di Samoa. Lintangnya 179,9 bujur timur, paling timur. Dan Alkitab berkata lawatan harus dimulai dari timur. Kami kaget karena saudara-saudara kami yang ikut berdoa bersama dan ikut, mereka juga pergi hari ini. Mereka lagi sedang pelayanan di tempat lain. Mereka ini pergi ke Singapura, termasuk Ibu Nita, untuk ada konferensi doa. Waktu mereka ke sana, mereka nggak ngomong mereka mau pergi, tapi mereka ikut berkonferensi doa di sana. Ada dari bangsa-bangsa, dari Israel, Amerika, dan lain sebagainya. Dan mereka kaget waktu bangsa-bangsa ini beberapa punya karunia nabi, mereka mulai bernubuat. Dan mereka sekali lagi berkata, lawatan harus dimulai dari Oseania dan Indonesia. Kalau lawatan nggak dimulai di Oseania dan Indonesia, maka negara-negara lain nggak bisa lawatan. Bangsa kami ini gak kebagian lawatan. Kalau kalian gak mulai dulu kejar buka pintu lawatan itu. Dan kami kaget karena itu meneguhkan. Tuhan berkata kamu harus sungguh-sungguh serius berdoa. Oke? Nah, kenapa kami ke New Zealand? Kenapa Tuhan suruh kami ke New Zealand? Saudara ada yang pernah ke New Zealand sini mungkin? Saya baru pertama kali kemarin. Ternyata isinya kebanyakan binatangnya daripada manusia ya saudara. Domba-dombanya sangat banyak ya, tapi itu kan Alkitab ya. Domba-dombaku mengenal suaraku. Nah, New Zealand itu kalau saudara sekarang tahu, kalau saudara Google di peta, maka bentuknya seperti ini. Tapi dulu sekian juta tahun yang lalu bentuknya itu sebesar ini. Sampai hari ini kalau difoto dari satelit atas, maka terlihat ada daratan tenggelam di bawah laut. Itu ini. Dulu namanya Zeeland, saudara, Zeelandia. Tapi ketika tenggelam jadi New Zealand. Kenapa? Karena mereka juga ring of fire terbanyak di dunia. Nah, kalau saudara lihat bentuknya yang dulu, maka bentuknya seperti kecapi, harpa. Saudara bisa lihat? Ya, ini lengkungannya aja kelihatan, saudara. Kami kaget waktu kami lihat, wah, kok bisa begitu? Lalu Tuhan mulai berkata di hati kami, kamu lihat nggak? Betapa iblis sangat ingin menghancurkan penyembahan. Dari yang bentuknya kecapi, diizinkan dia coba buat bencana dan lain sebagainya. Dan dalam keadilan Tuhan, Tuhan harus izinkan. Mungkin karena nggak ada yang berdoa hari itu. Mungkin nggak ada yang berdiri, nggak ada yang kenal Tuhan. Sehingga dari yang begini, sekarang bentuknya begini. Dan kalau saya, maaf ya, karena waktu saya nggak bisa zoom. Kalau di zoom, itu bentuknya seperti naga dan penyihir. Dan Tuhan berkata, bisa gak sih kamu lihat? Matamu bisa terbuka buat lihat apa yang iblis coba buat. Dan kalau kau sungguh-sungguh peduli hatiku, mau gak engkau berdiri dan buat sesuatu? Kalau enggak, iblis bisa buat lebih parah lagi dari ini. Tadi Bunita berkata, dulu saya gak perang, tapi iblis tetap serang kok. Jadi kalau saya gak buat apa-apa, bukan berarti iblis juga gak buat apa-apa. Karena iblis gak pernah jadi juru damai. Betul ya saudara? Kalau kita gak serang dia, bukan berarti dia gak serang kita. Dia akan tetap serang, dan kita akan babak belur. Karena itu Alkitab berkata, berdirilah tegak, supaya kau bisa menghadapi hari yang jahat.
Dan karena itulah kami kemari. Firman-Nya berkata, kenapa lawatan harus dimulai dari ujung bumi? Mazmur 22 ayat 28, segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Jadi semua dimulai dari ujung bumi ketika semua orang berbalik kepada Tuhan. Saya sangat sedih, saya ke New Zealand, saya ketemu orang-orang New Zealand, tapi di satu sisi saya excited dengan Tuhan karena kami pergi ke beberapa tempat, mungkin gak sempat semua karena kami butuh berbulan-bulan kalau kami pergi ke semua tempat, belum lagi biayanya yang lumayan ajubile ya saudara. Dan kami semua ini rata-rata orang-orang kerja, kami punya pekerjaan masing-masing, kami punya pelayanan, jadi kami biaya sendiri. Duitnya dari mana? Dari Tuhan. Gak tahu lah bagaimana, pokoknya ada orang bantu sambil kami pakai beberapa uang kami yang Tuhan memang berkati kami dengan pekerjaan kami. Tapi kalau kami harus kelilingi semua, belum bisa saudara ya. Mungkin nanti kalau Tuhan suruh. Tapi waktu saya ke New Zealand, saya kaget sekali. Saya menemukan, ini sensus pemerintah resmi. 1 dari 20 penduduk New Zealand itu LGBT. Dan buat saya, waktu saya baca itu saya nangis. Karena saya bisa rasain hati Tuhan. Segitunya mereka merusak. Dan waktu kami ke sana, kami ini nggak kenal siapa-siapa di Auckland, karena Tuhan suruh kami ke Auckland. Kami nggak kenal siapa-siapa dan saya udah nggak tahu deh Tuhan, ntar kalau di sana nggak kenal siapa-siapa juga, udahlah nggak tahu lah gitu ya. Padahal perintah Tuhan adalah kamu harus temui anak Tuhan di sana dan harus berdoa bersama mereka. Karena itulah kami kesini hari ini. Dan tapi Tuhan itu ajaib. Saya percaya ketika Tuhan panggil, Dia yang tanggung jawab. Amin. Kami ada di Christchurch tanggal 30. Kami tanggal 29, kami 30 akan terbang ke Auckland bulan lalu. Nah, 29 pagi belum ada kenalan. 29 malam tiba-tiba ada salah satu kenalan teman kami yang bilang gini, mau ke Auckland? Oh, saya ada teman di Auckland, mau dibantu nggak? Kami cuma butuh ini sih, bantu antar kami dari airport ke tempat penginapan itu aja gitu. Oh iya. Terus dia kasih ternyata orang Batak di New Zealand, orang Batak luar biasa ada di mana-mana di New Zealand. Dia kasih telepon, lalu saya cuma ngomong sedikit, kalau boleh, kalau dia punya gereja boleh nggak saya sharing. Lalu mereka telepon, kami teleponan sama mereka, tiba-tiba mereka sangat terbuka dan mereka gini, oh ya boleh, oke, saya bantu, apa. Terus saya sama gini, ini orang kok baik banget ya, kenal aja belum, ngobrol belum pernah, ketemu belum, kok bisa baik banget. Begitu kita ketemu, ya inilah hebatnya Tuhan. Ternyata saudara, besok paginya waktu kita ketemu, dia ini tinggal di perumahan yang sama dengan saya di Bekasi. Jadi saya gini, bagaimana, dari mana ke mana gitu ya. Tiba-tiba Tuhan pertemukan dengan orang yang punya, yang tinggal di tempat yang sama waktu di Indonesia. Dan saya gini, ajaib. Jadi kita nyambung ngomongnya. Dan tapi saya lihat bagaimana Tuhan itu sangat menginginkan dan merindukan. Dan ternyata kami bertemu dengan mereka juga penyembah. Saya gini, wah, gak kebetulan dalam hidup ini. Kenapa Tuhan pertemukan kami dengan mereka? Karena Tuhan berkata, penyembah harus dibangkitkan di Oseania. Amin. Yesaya 40 ayat 10, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Di mana negara yang banyak pulau-pulaunya, saudara? Indonesia dan benua Oseania. Kenapa namanya Oseania? Karena lautannya banyak. Pulau-pulau kecil-kecil yang gak pernah orang dengar ada di sini ya. Kenapa? Ada dinubuatkan di Alkitab. Pujilah Dia dimulai dari ujung bumi. Kemarin saudara kami pergi ke Fiji duluan ke sana. Ini juga Tuhan ajaib sekali. Mereka pergi ke Fiji, tadinya mau pergi bareng kami di waktu yang sama, tapi kita mencar. Tapi akhirnya lewat pemimpin Tuhan berkata enggak, harus pergi duluan seminggu sebelumnya. Jadi kita estafet, mereka Fiji, terus mereka pulang, kami berangkat. Dan waktu mereka ke Fiji hari itu, hampir hari terakhir, begitu mereka lewat ternyata ada konferensi doa di sana. Konferensi doa dengan berbagai bangsa-bangsa dan mereka kaget, mereka masuk, mereka sharing, mereka juga kaget orang konferensi doa ini dan bilang, wah, kamu jawaban doa saya. Tuhan sudah pernah ngomong sama saya bertahun-tahun yang lalu, ada orang akan datang dan mereka akan bicara tentang pujian dari ujung bumi.
Wah kaget ya, jadi sama-sama kaget kita. Dan itu benar-benar Tuhan. Coba berangkatnya seminggu lebih telat, nggak ketemu lah saudara ya. Itu benar-benar Tuhan ajaib. Belum lagi waktu mereka ke bujur timurnya, yang paling timur yang Tuhan bilang berdoa buka pintu gerbang timur di sana. Mereka lihat ini gedung dengan hati besar dan mereka kaget. Waktu mereka lihat itu kami rasa sekali. Tuhan seperti berkata, aku dan hatiku sudah menantikanmu ada di tempat ini. Aku menantikan ada orang-orang yang akan berdoa di sini di tempat yang tepat dan membuka gerbang timur. Mungkin saudara berkata, kenapa sih kami nggak berdoa dari tempat kami aja? Kenapa kami harus jauh-jauh pergi, buang-buang uang? Karena ada tempat-tempat khusus yang penting buat Tuhan. Kenapa Yesus kalau berdoa harus naik ke atas bukit? Kan dia bisa doa di kamarnya. Kenapa setiap pagi-pagi benar matahari belum keluar, dia harus naik capek-capek ke atas? Karena kita berkata di atas gunung kudusku, disitulah kau berjumpa denganku. Untuk segala sesuatu ada artinya, ada tujuan Tuhan. Amin. Sama seperti saudara di tempat ini. Kenapa ada tujuan Tuhan? Saudara mungkin gak lahir di sini sebagian besar, tapi saudara punya hak berdoa buat tempat di mana saudara Tuhan beri. Amin. Karena kalau saudara sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh tanya Tuhan, maka Tuhan akan singkatkan. Kamu harus berdoa seperti ini, kamu harus kesini, kamu harus begini. Dan saudara, kami lihat Tuhan gak pernah utang. Kadang-kadang saya pergi, saya gini, aduh kapan gue promosinya ini kerjaan gue gitu ya. Maaf ya orang Jakarta jadi gue. Kapan saya promosinya ini kerjaan saya. Tuhan suruh kesini, Tuhan suruh ke situ, kadang ke desa-desa Kalbar. Ya Tuhan gimana ini. Tapi saya sepakat, saya coba nurut dengan Tuhan. Dan setiap kali saya pulang pelayanan, saya dapat klien saudara. Saya gak pernah cari-cari. Saya bilang ini namanya jalan dengan Tuhan, enak. Bukan kita kejar mamon, mamon tunduk sama kita. Amin. Dan Tuhan gak pernah hutang. Dia akan berikan tepat sesuai yang saudara butuhkan. Oke, sebentar lagi saya sudah hampir selesai. Salah satunya juga kenapa Tuhan minta berdoa bagi Oceania, karena ada ancaman bencana yang luar biasa. Ya, apalagi New Zealand beberapa hari sebelum kami ke sana itu gempa bumi. Ya, jadi kami berkata begini, wah ini gawat, ini bahaya. Sampai ada orang-orang di sana berkata kadang-kadang mereka saking seringnya gempa bumi mereka terbiasa. Kalau gempa bumi, udahlah, kita juga berhenti gitu ya. Saya gini, waduh, ngeri juga ini ya. Karena kan saudara tahu ya berapa tahun yang lalu ternyata gempa buminya besar dan itu menghancurkan gedung-gedung. Nah saya bilang, waduh, ini namanya orang terima nasib aja setiap hari gitu ya saudara. Tapi buat saya enggak. Kalau kapanpun Tuhan panggil kita, atau kalau kami sih maunya Tuhan angkat kita di awan-awan. Saudara mau diangkat di awan-awan, amin? Amin. Kapanpun waktunya, asalkan kita sudah tepat berdiri di posisi kita, gak ada penyesalan. Karena saya banyak baca, banyak dengar, ada banyak hamba Tuhan, mulai dari hamba Tuhan yang mungkin namanya dikenal, dengan pendoa-pendoa yang mungkin belum terlalu dikenal. Mereka semua bicara yang sama, mereka pernah dibawa Tuhan ke surga. Dan memang betul, di surga gak ada kesedihan. Di surga gak ada ratap tangis seperti Alkitab katakan. Tapi orang-orang ini mereka gak saling kenal, mereka berkata, tapi di surga banyak penyesalan. Ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang berkata, seandainya aku tahu yang Tuhan sediakan di kekekalan, aku akan bayar harga lebih banyak daripada waktu itu. Aku gak akan takut, aku gak akan males, aku gak akan duduk dan diam saja. Karena yang Tuhan sediakan jauh lebih besar dari apa yang kita bayar di tempat ini. Amin. Amin. Terakhir, ada banyak nabi-nabi Tuhan yang luar biasa Tuhan pakai. Itu bernubuat sudah sangat banyak buat Oceania. Salah satunya, ini cuma salah satu dari sekian banyak ya saudara, karena waktu nggak bisa semuanya. Smith Wigglesworth berkata, kita akan melihat panen terbesar yang pernah dilihat dunia. Roh dan firman akan mencium, akan ada ledakan kemuliaan, panenan jiwa yang besar akan dikumpulkan. Ini akan dimulai di New Zealand dan Australia. 2015 akan menjadi awal dari musim 7 tahun, yaitu sampai tahun 2022, dan sekarang kita sudah di 2023. Ini bukan sesuatu yang perlu digali seperti menggali sumur kuno, ini akan menjadi gerakan roh
yang akan menghubungkan generasi ini dengan kata-kata yang hidup dan hidup di alam roh dan lain sebagainya. Tapi intinya banyak sekali hamba Tuhan yang menubuatkan lawatan harus dimulai dari Australia, Oceania, harus dimulai dari sini. Pertanyaan Tuhan adalah, apakah saudara dan saya mau ambil bagian? Karena saya sangat-sangat percaya rencana Tuhan gak mungkin gak terjadi. Pasti, sebab Tuhan gak pernah gagal. Amin. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya ambil bagian? Atau Tuhan lakukan lewat orang lain? Karena sebuah kehormatan kalau kita bisa ada di dalam rencana Tuhan. Amin. Saudara dan saya adalah piece-piece puzzle yang akan menjadi satu dalam tubuh Kristus. Ketika kita menjadi satu, maka gambar puzzle terbesarnya adalah lawatan ajaib di seluruh dunia, di mana semua lutut bertelut, semua lidah mengaku. Gak perlu ada orang-orang yang menjilin mereka. Saya bertemu dengan, ini juga ajaib sekali, saya ke Australia, saya cuma gini. Kami habis berdoa di taman di one of the park in the city kemarin ini beberapa hari yang lalu, karena Tuhan bilang pergi ke sana. Lalu kami berdoa, kami menyembah, kami melakukan yang Tuhan mau. Dan terakhir sebelum selesai, Tuhan taruh di hati saya minta bertemu penyembah. Dan saya gini, oke Tuhan, saya pikir nanti mungkin hari Minggu saya ketemu penyembah, karena saya tahu saya akan ke gereja ya saudara. Tapi setelah itu kami cari lunch, cari makan siang. Lalu ada salah satu pendoa yang ditemui teman-teman kita di Fiji kemarin, ternyata dia orang Sydney. Dia kontak saya. Awalnya waktu saya kontak dia, saya bilang, apakah kita bisa ketemu, bisa sharing dengan beberapa orang. Dan dia berkata beberapa hari berikutnya, aduh maaf Nancy, nggak bisa. Terus saya udah berpikir, ya udahlah, nggak bisa. Mungkin bukan jalan Tuhan. Saya pikir begitu saudara. Saya sudah lupa gitu ya dengan dia. Saya udah gini, oke, saya akan fokus ke tempat lain ya. Lalu dia hubungi saya hari itu. Baru kita selesai dan Tuhan bilang minta ditemukan penyembah. Lalu dia WhatsApp saya dan dia bilang, Nancy kamu di mana? Kami di Circular Quay. Yuk kita ketemu, kalau bisa kita ketemu. Oh, saya dekat, saya daerah City. Ayo kita ketemu, saya mau makan lunch. Teman-teman kelaparan, saya bilang, saya mau cari lunch. Ayo kita ke ini aja, Chinatown. Teman-teman butuh nasi. Udah, kita ke Chinatown ya, cari makanan. Lalu kita ke Chinatown, kita ketemu di sana. Dan waktu kita ngobrol-ngobrol, saya kaget waktu kita lagi cerita. Tiba-tiba salah satu temannya bilang begini, saya worship leader. Hah? Saya baru mendarat pagi ini dari Albury or something, 6 jam dari Sydney. Dan waktu teman saya cerita mau ketemu kamu, saya pengen banget ketemu kalian. Harusnya saya ini datang mau ketemu my sister. Tapi saya pikir enggak, saya mau ketemu kalian dulu, baru ketemu my sister. Bayangin nggak saudara? Orang baru mendarat, ternyata dia jawaban doa Tuhan. Dan itu baru beberapa menit yang lalu. Saya gini, wow, betapa Tuhan sudah atur segala sesuatu dalam hidup ini. Kalau kita ikuti dia, kita nggak akan miss. Tapi kalau kita nggak ikuti, ya kita bisa miss. Dan dia berkata begini, baru minggu lalu, saya itu di gereja saya ada 5 orang muslim datang. Di Australia loh, di sini 5 orang muslim datang depan gereja dan bilang, Yesus itu yang mana? Hah? Kenapa? Kami berlima lagi berdoa ditemui Yesus. Pakai baju putih, dia ceritain gini. Yesus itu yang mana? Wah, langsung diajak ketemu dan ngomong, akhirnya mereka dibaptis. Dan kita gini, wow, ini akhir zaman. Mari buat Bapak Ibu yang tahu di hatimu, saya gak mau ketinggalan. Saya gak mau ketinggalan gelombang Tuhan yang ajaib yang dia sedang lakukan. Amin. Mari ambil bagian. Mari kita sungguh-sungguh berdoa buat bangsa ini ya. Yuk, Ibu Nita mungkin mau doa? Oke. Yuk, mari saya mau ajak Bapak Ibu kita berdoa sama-sama. Kita mau berdoa buat Oceania, khususnya Australia. Saya percaya, sekalipun iblis coba hancurkan penyembahan, dan saudara mungkin tahu apa yang terjadi dengan banyak gereja ini. Salah satu gereja terbesar di bangsa ini juga sedang kena attack ya saudara. Dan buat saya, kalau nggak ada yang berdiri dan sungguh-sungguh meminta belas kasihan Tuhan, maka yang lebih parah akan terjadi. Dan buat saya, sejak saya kenal Tuhan, saya nggak mau nyesel. Saya tahu saya pasti masuk surga, tapi saya nggak mau begitu saya menginjakan kaki saya di surga dan saya lihat semua yang Tuhan sediakan. Di hati saya cuma gini, seandainya aku nggak sebodoh itu dulu. Seandainya aku dengar hatinya,
Seandainya Paulus berkata, kenapa Paulus berkata hidup buat Kristus mati untung? Karena dia bisa lihat ke depan. Menderita bagi Kristus itu gak ada apa-apa dengan semua yang dia sediakan. Karena bukankah toh yang kita kerjakan Tuhan juga yang kerjakan buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdiri sama-sama dengan segala kerendahan hati. Ya Mahasana Mahakataka. Bapak, kami ada di tempat ini hari ini bukan karena kebetulan. Hamba percaya gak ada yang kebetulan di tempat ini, di hidup kami Tuhan. Engkau sudah rancangkan satu demi satu. Seperti Roma 8 ayat 28 berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Karena itu pagi hari ini hamba bersyukur hamba dan Bunita ada di tempat ini. Bapak, biar Engkau sendiri yang bicara kepada setiap kami, hati kami masing-masing, dengan bahasa antara kami dengan Engkau. Karena Engkau yang memanggil, Engkau yang punya kerinduan, dan kami hanya hamba-hamba yang diberi kehormatan buat melakukan yang Kau mau. Mari Bapak, mari Bapak, mari Bapak. Mari sebelum saya serahkan kepada hambanya, hanya sebentar saja. Kalau saudara berkata di hatimu ketika saudara mendengar, Tuhan aku mau ambil bagian berdiri buat bangsa ini, saudara boleh taruh tanganmu di hatimu. Kau boleh pegang hatimu, dan kau boleh berkata, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau Tuhan ambil bagian. Ini kehormatan buat aku. Terima kasih karena Kau sudah menyertai hidupku sampai hari ini. Dan aku ingin peduli dengan hatimu bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan lagu bagi bangsa ini sebentar saja. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi bagi bangsa ini, nyanyikan sungguh dengan hati. Bagi bangsa ini, Tuhan ini kami yang berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Australia. Hanya namamu Yesus ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi ini kami yang menaruh tangan kami di hati kami. Mulai hari ini bicara kepada setiap kami. Kau bisa bicara lewat mimpi, lewat firman, lewat apapun juga. Mari bicara dan tuntun langkah kami satu demi satu. Sebab kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan-Mu juga. Biar api Roh Kudus-Mu membakar hati kami. Dan biar kami jadi orang-orang yang akan terus ada dalam rancangan-Mu yang terbaik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Nyanyikan pujian kita dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Kita masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Amin. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku
Bapa yang baik, di bulan yang baru ini, kami percaya ada kekuatan yang baru. Musim baru menjadi musim di mana kami mengalami kelimpahan janji Tuhan yang baru bagi setiap hidup kami. Olehnya kami bersemangat, bersuka cita, karena kami tahu janji Tuhan selalu baru setiap hari di hidup kami. Hari ini, di minggu pertama di bulan ini, kami ada di minggu perjamuan kudus. Bukan rutinitas semata, tapi kami percaya ada perlu kekuatan baru buat setiap hidup kami. Perjamuan Tuhan adalah perjamuan kudus, mengingati kami kembali ada satu pribadi yang tidak hidup bagi dirinya, tapi dia hidup bagi kehendak Bapa, yang menyelamatkan orang yang berdosa, sehingga yang berdosa tidak lagi binasa, melainkan mereka yang percaya diselamatkan. Kami anak-anak-Mu kembali hari ini datang di minggu yang baik ini. Kami seperjamuan dengan Tuhan. Layakkan kami Tuhan, supaya hati hidup kami sungguh berkenan seperjamuan dengan Tuhan. Kuduskan setiap hidup kami. Kami menerima perjamuan Tuhan ini. Hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu yang siap mengambil bagian dalam pelayanan, Tuhan mengurapi, memberkati, sehingga kami percaya melalui perjamuan ini kami dipersekutukan dengan kematian dan kebangkitan-Mu, untuk di hari-hari hidup kami hidup bagi Engkau dan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Bersama kita katakan, mari kita terima perjamuan kudus. Nyanyi bersama. Pak Joni, Daud, mari maju ke depan. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Ini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak. Yuk nyanyi kuat, katakan Yesus, 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 ku berseru. Amin, amin. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, 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 Engkaulah. Panggil nama Yesus, katakan Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Biar musik dengan perlahan, masing-masing ambil di sikap doa. Anda yang sudah menerima tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur yang hari ini kita peringati kematian sengsara Tuhan bagi setiap penebusan dan keampunan dosa kita. Tuhan layakkan kami, karena Alkitab berkata, biar masing-masing kita memuji diri, adakah kita layak seperjamuan dengan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semua pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk semua kasih-Mu yang Engkau rela mati bagi setiap dosa kami. Tuhan layakkan kami seperjamuan dengan Tuhan. Kuduskan tangan kami, sucikan mulut kami, supaya kami sungguh-sungguh dapat mengalami, menghayati akan kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, jika ada dosa pelanggaran selama ini yang kami kerjakan, di hadapan-Mu kami berkata, sucikan kami. Mungkin kami bersalah, ada dosa dengan sesama, ampuni kami Tuhan, supaya hidup kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya minggu yang baru, minggu sukacita yang baru, kami pasti mengalami mujizat yang baru sepanjang bulan ini. Terima kasih Tuhan. Mari dengan kasih Tuhan kita hormati perjamuan Tuhan. Kita bangkit berdiri, pegang roti pada tangan kanan kita. Apa yang kau pegang adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dihancurkan mati bagi setiap dosa pelanggaran kita. Sebelum kita makan dan minum, ada janji Tuhan pada roti ini. Mari baca bersama-sama sampai telingamu mendengar. Masing-masing berbeda ayatnya. Ini firman Tuhan buat kita pada minggu ini. 1, 2, 3. Serahkanlah sekolah kepada Ia yang memelihara.
Angkat ke atas tinggi, dengarkan firman, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu, bagi setiap kampunan dosa kami dan pelanggaran kami. Engkau memikul setiap kesalahan, penyakit kami. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan. Angkatkan cawan ke atas, demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka suara kita, naikkan syukur kita. Semua berterima kasih kepada Tuhan. Semua bersyukur. Buka suara, buka suara, buka suara. Naikkan syukur. Terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih Bapak. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang berbeban berat Kau beri jalan keluar. Dan kami percaya mujizat masih ada dalam nama Yesus. Terima kasih. Buka suara, naikkan syukur. Dan puji nama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa bersama kita, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini minggu yang sangat spesial buat kita. Selalu kita percaya dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Katakan amin. Saya Gembala mengucapkan welcome buat setiap Bapak Ibu. Walaupun hari-hari ini kian hari kian dingin, kian waktu kian dingin luar biasa, tapi tidak mengurangi semangat kita hari ini cari Tuhan. Amin. Saya percaya fellowship kita hari ini menjadi fellowship yang baik untuk kita bersekutu di rumah Tuhan. Siapkan persembahan Bapak Ibu, dan tentunya mengucapkan terima kasih untuk 2N hari ini. Ada Nita, ada Nancy yang menyampaikan firman buat kita. Kesaksian yang luar biasa, amin. Anda diberkati hari ini. Wow, luar biasa. Dia sedang mengajak kita untuk jangan hidup bagi tujuan hidupmu, tapi hidup bagi tujuan Tuhan. Bayangkan mereka bisa pergi ke New Zealand bukan untuk mau cari duit. Mereka pergi ke sana untuk menjalani hidup dalam tujuan Tuhan. Dan kemudian mereka datang ke sini dan akan berangkat ke Indonesia. Tentunya welcome to Sydney. Sydney, the city of love. Kami mengasihi Anda. Jangan pulang dulu, ada makanan nanti untuk kita sama-sama ya. Yuk kita berdoa untuk persembahan kita. Mari yang sudah dapat amplop, kita doa bersama-sama. Tuhan yang baik, kami bersyukur ada kesempatan buat kami. Bukan saja kami memberi hati kami buat Tuhan, tapi melalui pekerjaan kami, Tuhan menitipkan rezeki. Baik itu dalam bentuk keuangan, dalam bentuk waktu, apapun itu. Tapi kami belajar untuk taat. Orang yang menabur akan menuai. Orang yang memberi akan diberkati. Kami belajar memberi yang terbaik. Persepuluhan kah, persembahan mingguan kah, persembahan ucapan syukur kah. Kami memberi dengan ikhlas tulus hati karena kami tahu Tuhan kami, Tuhan yang murah hati dan siap memberkati kami. Dalam nama Yesus bersama kita katakan amin.
Nyanyi bersama, singing glory, praise the Lord. Kita bangkit berdiri, beri yang terbaik kepada Tuhan kita. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri. Kita semua berdiri, kita tutup di dalam doa dan welcome setiap Bapak Ibu. Welcome untuk Pak Sony, lama nggak ketemu kita. Juga puji Tuhan hari ini semua kita yang bisa sama-sama. Besok kita ada komsel di restoran Desawa di jam 7 malam. Jadi bersama-sama kita bisa besok ibadah komsel jam 7 malam. Yuk kita berdoa mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Semua kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur waktu yang baik ini. Dalam 2 jam ini kami menerima banyak hal yang Tuhan bicarakan melalui firman. Garap hati kami Tuhan, supaya kami bisa sefrekuensi, seirama dengan apa yang Tuhan mau di hidup kami. Sehingga tidak hanya kami hidup di Australia bagi tujuan kami, tapi sungguh kami hidup bagi tujuan Tuhan. Dan ketika kami ada di sini, tidak ada yang kebetulan. Tuhan mau pakai hidup kami, menjangkau banyak orang. Sehingga di sorga bukan cuma kami, tapi ada banyak orang yang sudah diselamatkan dan percaya kepada Engkau. Sebab pada akhirnya semua lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Berkati semua anak-anakmu yang telah menabung. Aku percaya tidak ada yang sia-sia dalam Tuhan. Berkati pekerjaan mereka. Jika ada anak-anakmu yang sedang sakit lemah tubuh, kesembuhan Tuhan kami nyatakan dalam nama Yesus. Tuhan memberi kesehatan. Sakit batukkah, sakit demamkah, sakit apapun itu, kami kuat karena ada Tuhan di hidup kami. Kami tidak akan mudah menyerah, karena kami tahu kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati anak-anakmu, tidak ada yang lemah. Musim-musim ini bukan musim yang menyakitkan, tapi musim-musim ini musim anugerah Tuhan kami terima. Sehingga kami percaya bulan ini bulan kemenangan. Sekalipun kami mendengar kiri kanan sana sini berita menggemparkan, secara khusus gerejamu di tempat ini, tapi kami percaya kerajaan Tuhan, kerajaan yang tidak tergoyahkan. Tuhan memberkati umatmu, yang muda, yang tua, remaja, anak-anak, semua sehat, semua kuat, karena Tuhan ada di hidup kami. Berkat berkelimpahan buat kami, berkat jasmani rohani menjadi milik kami. Fellowship kami diberkati, makanan minuman kami menjadi kesehatan, kekuatan baru buat kami. Kami keluar dari tempat ini orang-orang yang diberkati Tuhan, jadi orang-orang yang menang, karena Engkau hidup dalam hidup kami. Kami memberkati kedua hamba-Mu yang Engkau kirimkan di tengah-tengah kami. Ibu Nita, Ibu Nancy, Tuhan berkati semua tim yang akan berangkat kembali ke Indonesia tanah air. Tuhan memberkati perjalanan mereka. Taburan rohani talurin ilahi yang mereka telah tabur di 4 negara yang mereka kunjungi, kami percaya semuanya tidak sia-sia. Sampai pada akhirnya mempelai akan datang menyambut setiap umat Tuhan dalam perkawinan anak domba Allah. Berkat Tuhan untuk Australia, berkat Tuhan untuk New Zealand, berkat Tuhan untuk Indonesia, berkat Tuhan bagi setiap hidup kami. Dan puji nama-Mu, kami siap menerima berkat datang daripada Engkau. Mari Bapak Ibu angkat wajahmu kepada Tuhan. Kedangkan tanganmu,
Bawa pulang segala berkat datang dari Allah Bapa. Kasih daripada Tuhan Yesus, pengurapan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai keluar masuk hidupmu mulai hari ini, besok kekal sampai Maranatha. Jangan pernah takut apapun, karena ada Tuhan dalam setiap hidup Bapak Ibu. Dalam nama Tuhan Yesus, terima pujian, terima berkat ini, berkat daripada Tuhan atas setiap hidupmu. Nyanyikan pujian kemenangan kita kepada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Yes. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yes, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday and may God bless you. Tuhan memberkati kita. Haleluya.